Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, memelihara kami di sepanjang malam, hingga kami dapat dibangunkan di pagi hari dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Itu semua datangnya daripada Engkau ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Kak Devi akan membacakan untuk kita semua judul atau perikop yaitu Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, ayat yang ke-33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ayat 34, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melahirkan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dan ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di sebuah kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Jika minggu lalu berbicara tentang Filipus di Samaria, di mana Filipus yang memberitakan Injil dan ia juga banyak melakukan tanda-tanda dan banyak hal-hal mujizat yang terjadi, orang lumpuh disembuhkan dan sebagainya. Nah, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Filipus di sini ia adalah anak Tuhan yang mendengar, yang dengar-dengaran. Nah, ketika ia mendengar suara Tuhan, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dapat kita lihat adik-adik di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26. Kak Devi akan bacakan ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah
dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, dia mendengar apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan, dan ketika ia mendengarkan, ia langsung melakukan, dan ia juga langsung pergi. Tapi kita melihat di situ adik-adik bahwa ketika Filipus mendengar apa yang Tuhan mau dan ia melakukan, ia di situ di ayatnya yang ke-27 mengatakan, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar. Nah, di sini ia berjumpa dengan sida-sida, seorang sida-sida. Kalau seorang itu berarti satu ya adik-adik, bukan orang sida-sida. Seperti itu, seorang, berarti dia cuma satu orang. Nah, dia berjumpa dengan seorang sida-sida ini. Nah, kalau kita membaca seperti yang kita sudah baca tadi, dia adalah orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa dia membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya, dia membaca firman Tuhan, itu ayat 30 KDV akan baca ya, buat kita semua. Filipus segera situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya itu ada di dalam perjanjian lama. Terus kelanjutannya, kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, lalu mereka menjawab, adik-adik, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, nas yang kalau nas di dalam pembacaan yang dibaca oleh sida-sida itu, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus, penggenapan, nubuat penggenapan tentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya itu adik-adik. Nah, pada saat ini kita bersama-sama belajar yang pertama dari Filipus. Filipus seorang anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan yang melakukan. Nah, itu merupakan peran dari Roh Kudus yang senantiasa menggerakkan hati Filipus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berjumpa dengan seorang sida-sida, lalu ia mendekati. Di situ memiliki keberanian, di situ ada peran Roh Kudus supaya ia memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Dapat kita lihat adik-adik di mana Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida itu, seorang sida-sida itu. Ayat 35 mengatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Nah, nas itu tadi yang sudah kita baca di dalam ayat 32 sampai 33. Nah, tetapi di sini Filipus bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ia memberitakan Injil Yesus, tentang Yesus kepada seorang sida-sida itu. Dia memiliki keberanian, itu merupakan peran dari Roh Kudus. Roh Kudus membimbing Filipus untuk memberikan ia keberanian untuk bersaksi, yaitu bersaksi tentang siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu dapat kita contoh ya adik-adik, dapat kita ikutin bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu. Nah, kalau Filipus pada saat itu dia memberitakan Injil dengan orang yang belum mengenal siapa itu Yesus dan memiliki keberanian, dan begitu juga peran kita adik-adik, kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di Indonesia, mungkin di sekolah kita, mungkin di lingkungan kita, di tetangga dan sebagainya, teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan, kita dapat berani bersaksi dengan cara Tuhan Yesus baik, dengan cara kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya, kalau anak Tuhan Yesus itu nggak suka marah, dia dengar-dengaran, mendengarkan nasihat orang tua, dan dia juga senantiasa melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, dan dia juga nggak bakalan membantah orang tuanya. Nah, itu adik-adik. Di situ kita dapat belajar bahwa itu semua adalah peran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga menolong orang yang mau. Nah, kita melihat bahwa seorang sida-sida ini mau untuk terus-menerus belajar. Dia mau percaya. Kita melihat ya adik-adik. Nah, di ayat 30 di ayatnya yang ke-36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu berkatalah sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Nah, lalu saud
Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, dengan ia memiliki kemauan, yang pertama dia mau belajar. Contohnya dia tadi membaca kitab suci, Nas Yesaya itu, walaupun dia tidak mengerti, dan dia dibimbing oleh Filipus itu, adik-adiknya. Dia mau belajar. Yang kedua, bahwa ada peran Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong supaya kita memiliki pertobatan. Sama halnya sida-sida ini, sida-sida ini lalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, jadi kita dapat belajar bahwa yang pertama, kita belajar dari Filipus. Filipus adalah anak Allah yang dia dengar perintah Tuhan. Nah, ketika dia mendengar, dia bukan hanya cuma mendengar saja, tetapi ia melakukan. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dia harus pergi ke tempat yang sunyi, dan dia juga pergi dan dia berjumpa dengan seorang sida-sida. Nah, ketika dia berjumpa dengan seorang sida-sida, kita juga dapat belajar dari seorang sida-sida ini. Dia mau belajar. Dia mau belajar, itu buktinya dia mau belajar, dia membaca firman Tuhan, ya kan? Seperti yang kita baca, dia membaca firman Tuhan, dan dia mau percaya, belajar percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, ini juga merupakan peran kita. Yang pertama, kita juga harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama kan kita dengar-dengaran, dan yang kedua kita melakukan, yang ketiga kita harus mau terus-menerus belajar, mau terus-menerus melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Mari adik-adik praktekkan dalam kehidupan adik-adik. Kita mau terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, kita mau terus-menerus belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bagikan, kita bersaksi. Sama halnya yang dilakukan oleh Filipus, dia bersaksi kepada seorang sida-sida itu. Dan yang pasti Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, ayat hafalannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37b. Oke, kita akan menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami supaya kami dapat terus-menerus mendengar tentang firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau terus-menerus belajar. Kami mau terus Tuhan untuk terus belajar tentang firman Tuhan, dan kami mengimani, kami menghidupi firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tanpa terkecuali Tuhan, Engkau yang akan mendidik mereka satu persatu. Engkau memberkati pertumbuhan mereka Tuhan, biarlah mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan.